Anak-anak yang kelahiran 79, 80 yang cacat seperti saya ini, yang saya kenal 25 orang. Yang saya kenal, yang lain saya nggak tahu. Itu ngapunten, yang sekolah hanya 2 orang, termasuk saya, Bu. Yang lain ibunya malu ketika punya anak serba kekurangan. Iki anakku sok ben piye, masa depane piye. Tapi justru karena kekhawatiran itulah menjadikan anaknya sampai hari ini menjadi beban. Ibu saya beda. Apa Mas? Sampan ngono ki sok ben payu rabi to ora? Coba yang pagi ini jam 3:30 pagi tadi mendoakan anak-anaknya, jujur angkat tangan. Yang tidak mendoakan tolong jangan angkat tangan. Yang 3:30 mendoakan anaknya angkat tangan. Tidak ada 25%. Yang sehabis jamaah sholat subuh, Anda sholat jamaah kemudian mendoakan anak-anaknya, angkat tangan. Yang bapaknya hanya 4. Kemudian kita mendoakan anak-anak kita saat kapan, Ibu? Saat kapan kita mendoakan anak-anak kita? Setiap saat. Tapi waktu yang istijabah, waktu sahur, Pak. Ketika Anda melihat wajah anak Anda, doakan. Ketika Anda melihat anak Anda bermain seperti ini, doakan. Ad-du'a usilahul mu'min, doa adalah senjatanya orang mukmin. Saya pernah ditanya sama mahasiswa, Ustadz, ya Mas, enak yo dadi sampean. Loh enak piye Mas? Perusahaan karyawannya sudah ratusan. Sampai tinggal ngaji sudah bisa. Pondok pesantren sistemnya sudah jalan. Istri punya, anak punya. Dunia akhirat kok kelihatannya tercukupi Ustadz. Enak ya kaya sampean. Sampean kepengin kaya aku toh Mas? Ya Ustadz. Ya wes ayo ijolan, tapi kawe cilik aja saiki. Tak ceritani Mas. Nggih Ustadz. Aku lahir itu normal. Normal, saya lahir itu normal. Ketika usia 2 tahun saya berlari-lari seperti anak ini, tiba-tiba jatuh. Kemudian badan saya panas. Disuwukke ning nggone kiai minta doa berkah. Dipijetke. Akhirnya disuntik ning nggone mantri, Pak. Jadi bar disuntik mantri tambah gak bisa jalan. Makanya kalau ingin menghancurkan sebuah negara, hancurkan pendidikannya. Hancur Pak negara ini Pak. Zaman sekolah mantri ora dunung, bocah cilik disuntik Pak. Sekolah gara-gara nyuap ingin jadi sarjana teknik sipil, gawe jembatan ambruk Pak. Jadi dokter gara-gara ora lulus nyuap Pak, disuntik, sing disuntik ora waras tambah mati Pak. Ini gara-gara apa? Hancurkan pendidikannya, rusak kabeh. Akhirnya kalau disuntik umur 2 tahun nggak bisa jalan. Jadi kembang bayang selama 6 tahun. Jadi usia 7 tahun itu masih belum Pak. Gelem sampean kaya ngono. Mau meneng deh. Akhirnya saya lihat Mas, ketika Anda menanyakan resep apa yang menjadikan saya hari ini seperti ini, doa ibu. Karena saat itu yang saya lihat hanya ibu yang setiap jam 2 malam bangun sholat di pinggir saya mendoakan saya. Bahkan mungkin ibu melewati sesuatu yang melebihi batas. Napa sing dilakoni nek bar sholat witir ibu melangkai aku karo ndonga, ya Allah muga-muga anak kula saged melampah. Kula tangkleti mbok sampean kok sampai kados ngoten niku pripun le mbok? Ya ndongakno kowe cung. Dulurmu 4 cung, sing 3 beranggah-beranggah kabeh. Ibu tidak terlalu mengkhawatirkan. Sedangkan sampean usia 7 tahun belum bisa jalan, Nak. Ibu ndonga muga-muga sampean mbok iso mlaku, mbok piye pilak sing penting iso jalan. Alhamdulillah Ibu, usia 7 tahun sekian saya bisa jalan. Sak isit-isite mlaku. Ibu setiap hari nggendong kula antara sekolah sampai rumah, Pak. Tonggo-tonggo ki wetengen yu toha kuwi lho rasa sekolahne. Berarti sampean gak iso kerja tiap hari nggendongi anak. Kok trimo nggendongi anak ninggalno nyambut gawe eman.
Apa kata ibu saya? Nak, gak popo, ibu mengorbankan waktu demi sampean. Makanya saya pesan sekali lagi, jangan yatimkan anak Anda ketika Anda masih hidup. Perhatikan anak. Kalau digendong, Bu, digendong. Apa yang dikatakan ibu sampai hari ini tak ingat. Nah, nek ono wong kok nyawang sampean, iku sampean itu hebat. Nek ono wong kok nyawang sampean ketoke gawok, perkara sampean iku istimewa. Buktine istimewa napa? Sampean iku beda karo sing liya. Wes gak usah susah nak ngoten. Akhirnya ketika itu saya pede, sekolah itu percaya diri. Saya pernah masuk dinas sosial. Anak-anak yang kelahiran 79, 80 yang cacat seperti saya ini, yang saya kenal 25 orang. Yang saya kenal, yang lain saya nggak tahu. Itu ngapunten, yang sekolah hanya 2 orang, termasuk saya, Bu. Yang lain ibunya malu ketika punya anak serba kekurangan. Iki anakku sok ben piye, masa depane piye. Tapi justru karena kekhawatiran itulah menjadikan anaknya sampai hari ini menjadi beban. Ibu saya beda. Ibu saya selalu ngendikan, nak, masa depanmu cerah, nak, uripmu bahagia, nak, sing merubah nasibnya bapak ibu mboke sok ben sampean. Itu terus yang diucapkan, sehingga saya selalu termotivasi untuk menjadi anak yang benar. Lah itu masa itu dilewati. Yang paling berat itu SMP, Bu. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Mbalen, karena di sana ketika itu kakak saya di sanawiyah semua, saya ingin beda. Saya ingin sekolah SMP Negeri 1. Ketika itu ngapunten, tahun 92 masuk SMP itu jek usum PP apa nek ngarani kae jenenge? Kon gerak jalan lho. Kon gerak jalan lho apa? Wis mbah apa pokoke jenenge kuwi. Sekolah nggak langsung masuk ruangan, nggak langsung pendidikan nggak, tapi gerak jalan, ngapalkan GBHN, Undang-Undang Dasar 45, semua dihafalkan. Saya ikut Pak gerak jalan. Almarhum guru saya, namanya Pak Sekjen Gunarmo, manggil. Tua, kamu sini. Ya Pak, kamu jangan ikut gerak jalan lah. Menghafalkan GBHN saja, undang-undang, nama-nama menteri semua dihafalkan. Sekarang enggak ya, nama menteri enggak dihafalkan ya. Yang dihafalkan hanya yang korupsi saja ya. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan nunggu jenuh Pak. Perjalanan Mayangkawis Balen itu 5 kilo. Ngontel Pak saya. Ngontel baru masuk saya dapat kelas 1C, alhamdulillah. Dapat 1C, semangatnya belajar, bahasa Inggris diulang yo seneng, masuk lulus SMP bisanya hanya I love you, seneng Pak. Bahasa Indonesia seneng, bahasa daerah seneng, PMP seneng. Baru seneng-senengnya belajar, ujian datang sama teman sebangku saya Pak. Apa Mas? Sampan ngono ki sok ben payu rabi to ora? Coba bayangkan, anak usia 1 SMP sudah dikatakan, sok ben payu rabi apa ora? Ketika itu saya ingat ibu. Nak, nek atimu ora kepenak perkara takdire Allah ning awakmu, doa seketika nak, doamu saat itu diijabah oleh Allah. Dadi nek atimu kok ora kepenak gara-gara omongane wong tentang takdirmu, segera berdoa. Saat itu langsung ndonga Bu kula. Ya Allah, muga-muga sok men bojoku ayu, gematin, riman, penaan, genah tak jungak. Lah berhubung saya waktu itu teman saya itu enggak genah, hatiku yo tak dongakno elek. Muga-muga sok ben bojone bocah iki merongos, muga 2017 kemarin ada reuni Pak. Reuni. Saya itu bisa nyetir mobil, saya bisa naik sepeda motor, saya bisa silat, saya bisa main ruyung, saya bisa main toya, saya semua bisa. Karena bagi saya bakat adalah mitos. Mungkin orang yang normal nggak bisa nyetir, saya nyetir Pak. Tapi alhamdulillah nggak pernah ditilang. Ketika pas ada operasi, Pak Kapolres yang datang, saya buka pintunya. Masya Allah Ustadz, monggo-monggo, ora ditakoki suratnya mana Pak. Akhirnya tak pancal dewe,
Loh, saya itu punya santri Bu, tunanetra, hafal Quran, bisa naik motor. Coba, tunanetra, hafal Quran, bisa naik motor Pak, 4 desa. Kuratan, Manding, di Temung, 4 desa, dia hafal. Karena tak katakan, Mas, namanya Komarudin. Mas, sampean itu rak tukang kiroah, tukang rebana, nggih Pak Yai. Lah mosok kok njuk goncekno wong terus. Belajar motor. Lah nek nabrak wis aja mikir nabrak, penting iso disit. Bakat adalah mitos, Pak. Numpak motor 1 meter, 2 meter, 3 meter sampai 10 meter seret direm. Gak nabrak, gak. Seret sampai hafal. Sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah nabrak orang. Karena apa? Karena dia mulai keluar dari rumah, sepeda motornya bel selalu bunyi, sepeda motornya dikasih kelintingan. Jadi ketika kelinting, orang minggir semua. Mas Kokom lewat, Mas Kokom lewat, minggir semua Pak. Gak ada yang berani lewat Pak. Bakat adalah mitos. Akhirnya istri saya tak bawa, tak setiri dewi, anak-anak tak bawa ketika reuni. Sampai lingkungan sekolah, saya keluar dirangkuli konco-konco, alhamdulillah podo sukses kabeh, alhamdulillah Pak. Teman-teman ngumpul, istri saya karena pendidikannya salaf, Bapak Ibu, nggak pernah sekolah formal, pendidikannya salaf, jadi ciri khas istri saya itu nggak pernah jalan di depan saya. Jadi istri saya pasti jalannya di belakang sedikit atau minimal sejajar. Kenapa? Kalau di taklimul muta'alim, seorang istri yang berjalan di depan suaminya itu menyebabkan rizki suaminya itu terkuras, artinya mudah habis dan mudah miskin. Makanya Pak tulung nek bojone sampean kok mlaku ning ngarepe sampean niku nyempetno sandang pangan, Pak. Wong sing guyu kemekelen sering ketoke iku. Tolong kalau berjalan jangan di depan suami, karena berjalan di depan suami itu bisa menyempitkan rizki, nggak punya adab. Nah, akhirnya istri saya itu ngenderekne kula, Abi, konco-koncone teng mriko jenengan kok melampah terus, wis toh aku goleki koncoku sak bangku aku. Koncoku sak bangku. Saya berdoa semoga doaku waktu SMP dulu nggak mustajab. Tapi karena sudah terjadi Bu, ketemu Bu, ketemu sama teman saya, ternyata betul istrinya merongos tenan. Ya Allah. Ad-du'a usilahul mu'min, doa adalah senjatanya orang mukmin. Maka doakan anak-anak ibu di setiap waktu istijabah. Makanya biyen kiai ku ndonga, Pak. Jam 3:30 kiainya mendoakan, ustadznya mendoakan, guru-gurunya mendoakan. Kemudian orang tuanya ikut mendoakan, bertemu di langit Pak. Plek jadi anaknya sampai ndablek kok kaya apa? Ada cahaya nur di sini dan suatu saat anak Anda akan kembali menjadi orang baik. Allahumma. Yang membahayakan adalah ketika waktu sahur ustadzai turu citer wong tuane citer pisan. Anake ndablek iku angel Pak. Oke, 5 akobah sukses. Yang pertama, ayo kita semangati anak-anak kita untuk punya himmah, punya cita-cita yang kuat. Pompa semangatnya, jangan ditakut-takuti. Bocah kok ora pinter ki somben nasib pempiye, jangan pernah takuti masa depan. Yang kedua, siapkan ilmunya, selalu upgrade. Yang ketiga, beri makanan yang halal. 4, carikan komunitas yang baik. 5, selalu doa. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan di Dinas Shiratal Mustaqim. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ngapunten dek wau di awal-awal tak seneni. Muga-muga ono manfaati barokah. Ingat, jangan pernah menjadikan anak kita yatim sebelum waktunya. Al-Fatihah.